menurut gue adalah kalau lu mau dapetin cewek yang baik, lu juga harus jadi baik. Nah itu, lu pernah gak sih suka sama cewek orang? Itu yang pertama, suka sama cewek orang. Oke, 3, 2, 1. Oke, balik lagi ke RAD Podcast. Dan di podcast gue kali ini gue kedatangan Reza Arab. Oh, salah bukan. dong. Salah dong. Sorry. Reza Ardian anjing lu. Anjing. Oke, jadi di podcast kita kali ini kita bakal bahas serius ya. Ini kita serius ya. Kita nggak ada gimmick-gimmicknya, oke? Muka gue udah serius ini. Muka gue udah serius ini. Gak ada. Lu nggak ada seriusnya ya? Maaf, namanya juga dibuat-buat. Iya betul. Kalau nggak dibuat-buat kita nggak makan kita kan. Benar banget. Betul. Oke, jadi di podcast gue kali ini kita bakal ngebahas, sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari pembahasan yang biasa kita bahas ya. Benar. Cuman kan gue pengen tahu dari persepsi orang aja gitu. Soal nggak jauh-jauh dari soal percintaan sebenarnya. Nah, itu. Jadi kan maksudnya setiap orang kan punya pengalaman cintanya masing-masing ya nggak sih ya? Bener banget. Nah jadi yang gue pengen tahu itu adalah persepsi lu dari pengalaman cinta lu. Maksudnya gini. Bukan gue pengen lu bukan cuman sekedar bercerita nih pengalaman lu kayak gimana, tapi dari segelintir pengalaman lu yang udah kayak lu jalani, lu mungkin udah pernah pacaran, udah pernah punya mantan dan segala macem. Menurut lu tuh simpel lagi nih, cewek yang paling cocok sama lu itu cewek yang kayak gimana? Kalau gue ya, tipikal gue tuh sebenarnya agak susah buat ditebak sih. Apalagi kalau misalkan sekarang gini ya, kita udah pemikiran dewasa lah ya. Pemikiran dewasa kayak lu nyari jodoh nih. Lu nyari jodoh tuh bukan buat main-main. Apalagi kan kalau ya anak-anak zaman dulu kan nyari pacar supaya kayak gue punya cewek nih, kasih unjuk ke teman-teman gitu kan. Kalau sekarang pemikiran kita tuh udah beda, kayak gue pengen nyari cewek tuh yang tipikal orangnya tuh kayak lu bisa gitu ngejalanin bareng sama gue sampai dari nol sampai sukses lah ya, kayak gitu. Tapi kalau yang gue pikir sih, gue juga bingung nyari tipikal cewek yang kayak gue mau tuh gimana, karena apa ya, agak sulit juga sih ya kan. Kalau kita kan belum apa ya, belum tahu juga maunya kita nanti kita kedepannya gimana gitu kan sama pasangan kita kayak gitu. Tapi menurut lu pengen gak sih punya yang atau lu pernah mikir kayak ya gue emang pengen pacaran nih satu aja kalau bisa, nggak harus gue punya banyak mantan lah atau gue punya lebih dari satu mantan, kayak emang nih pacaran nih satu cewek ini emang gue mau sampai seterusnya nih, kayak entah dia masa lalunya misalnya lu dapetin satu cewek dan satu cewek ini bukan yang pertama nih buat lu, atau si cewek ini lu bukan yang pertama buat dia, seenggaknya lu bisa jadiin dia yang terakhir buat lu nih gitu. Gue juga harapan gue juga gitu anjir. Bener-bener kayak gue pengen dapet cewek terus nih cewek ini jadi yang terakhir buat gue. Cuman kayak agak susah gitu. Nggak tahu. Masih terlalu jauh. Iya, gitu masih terlalu jauh gitu. Soalnya kan kalau di misalnya kalau gue ya gue lihat dulu tuh kayak misalnya masih kita zaman SMP itu tuh zaman yang dimana kita tuh punya pacar tuh pengen sebanyak mungkin. Iya sih. Ada tuh orang-orang gitu tuh anjing. Biasanya kayak anjing mantan gue ditujuh bro gitu. Tapi iya gue juga temen gue ada yang begitu sih. Temen gue ada yang kayak gitu, kayak apa sih, pamerin mantan gitu. Iya benar. Lu nyari cewek cuman buat main-main gitu kan. Iya. Tapi ntar giliran kalau misalkan lu kena karmanya malah nyalainnya ceweknya. Iya benar. Gitu. Salah sih maksudnya. Gue paling kesel sama orang-orang kayak gitu anjing gitu, ngapa tuh? Bangsat sih emang anjing. Maksudnya lu mau mainin orang tapi lu nggak mau dimainin gitu. Nah, itu iya, kayak gitu. Maksudnya tapi kalau buat lu sendiri nih, selain dari lu pengen pacaran karena ke jenjang yang lebih serius, tujuan lu pacaran itu apa sih? Kalau gue sih tujuan gue pacaran itu ya buat nemenin semasa hidup gue aja. Sampai kayak kalau misalkan gue punya anak sampai punya cucu lah kayak gitu. Jadi kayak temen sehidup semati lah kalau gue. Berarti lu ada orang yang ada salah satu teman gue pernah bilang kalau apa, lu kalau mencari pacar tuh jangan karena lu kesepian gitu. Jadi kalau lu kesepian terus lu nyari pacar, dan ketika lu udah dapet pacar, lu kan udah kehilangan nih, kesepian lu itu udah kehilangan. Berarti lu udah dapetin apa yang lu pengen gitu kan. Nah akhirnya ketika lu udah dapetin apa yang lu pengen, kadang orang lupa sama apa yang udah diperjuangin gitu. Jadi kayak nyanyain perjuangan lah gitu. Benar. Nah menurut gue sebenarnya sih
salah nggak salah sih ya nggak sih ya? Karena kalau lu kesepian nyari pacar terus akhirnya lu dapat pacar dan lu nggak kesepian, atau misalnya lu dapat temen, ya emang bener sih, walaupun misalnya kayak bisa kadang-kadang kita nyanyain wah kita udah berjuang tapi kita nyanyain cewek kita misalnya gitu kan. Tapi di satu sisi kita kalau udah dapet, ada orang yang udah dapetin sesuatu, dia apa ya, dia pegang banget itu gitu loh, apa yang udah dia dapetin, ya nggak sih? Menurut lu gimana? Ya kalau itu sih sebenarnya perspektif dari orang masing-masing juga sih. Kayak kalau gue sih nggak begitu apa ya sebutannya, nggak begitu banget lah. Kalau gue apa ya? Ya, nggak tahu. Ya balik lagi dari orang masing-masing. Gimana caranya dia tuh pengen nyari pasangannya gimana kayak gitu. Kalau pusing anjing. Nih kita ada gimmick dikit ya. Iya boleh. Oh gimmick ya, gimmick. Sebenarnya gue agak bingung juga sih sama tadi pertanyaan apa. Lu nyari pacar karena kesepian itu salah apa enggak? Kalau menurut gue sih salah sih enggak. Salah sih enggak kalau menurut gue. Karena kalau gue ya yang gue alamin, gue kalau nyari pacar ya itu yang tadi gue bilang, gue nyari yang benar-benar apa yang bisa nemenin gue sampai sehidup semati gitu. Iya benar-benar. Bukan karena kesepian juga. Kalau kesepian mah ya kita bisa ke teman kita nongkrong lah, iya, gitu bisa kan. Sih. Atau enggak lu jalan-jalan sama temen lu jalan sendiri. Ya sebetulnya apa sih, healing lah. Iya, gitu. healing, iya. Gitu. Lagian kan seintrovert-introvertnya orang juga pasti punya teman ya nggak sih? Nah itu benar, iya, benar banget. Nggak yang bener-bener dia nggak punya teman sama sekali tuh, nggak mungkin lah gitu maksudnya. Iya. Setidaknya dia punya kenalan lah ya kan, minimal untuk dia bisa nongkrong, dia main gitu. Tapi kalau seandainya mungkin kesepian yang berbeda kali ya menurut gue ya, karena kalau lu punya pacar gitu, maksudnya kan beda ya, lu punya pacar sama lu punya teman cewek aja kan beda ya. Beda banget anjir itu. Iya gitu. Beda banget. Kalau gue pribadi nih Kak, tujuan gue punya pacar tuh adalah gue pengen ada orang asing nih, maksudnya di luar keluarga gue, di luar saudara gue gitu ya, ada orang yang merhatiin gue. Gimana? Jadi support system. Nggak gitu dong. Oh iya gitu ya. Gitu dong. Gimana? Gue dapet perhatian nih dari orang asing nih ya kan. Terus gue support system juga, dapet support system. Mungkin gue nggak tahu ya. Itu temen? Nggak, yang tadi. Nggak, malah justru dari pacar. Oh dari pacar. Dari pacar. Bukan dari temen. Menurut gue, maksudnya mungkin gue karena belum pernah pacaran jadi belum pernah ngerasain ya. Jadi menurut gue dapet support system dari pacar itu sesuatu yang gue pengen banget nih, kayak asik, kayaknya lebih seru nih, lebih dapat nih feel-nya gitu kan. Karena mungkin nggak tahu sih relate apa enggak ya, tapi gue sebagai seorang atlet nih, ini atlet si paling atlet. Bareng ngomong bareng nih. Jadi karena gue jadi seorang atlet dan support apa, kayak kan lu tau lah, lu jadi atlet itu lu perlu mental yang kenceng, mental baja dan segala macem ya kan. Kayak lu kalau berkompetisi lu nggak punya mental, walaupun lu latihannya mati-matian pun tetap aja nggak percuma. Iya. Ketika latihannya bagus tapi mentalnya nggak ada, di pertandingan lu hancur gitu ya kan. Nah itu. Nah gue tuh menurut gue support system itu kan bisa naikin mental, naikin motivasi. Apalagi terkhususnya minimal setiap kali buat gue tanding lah gitu, buat gue support dari ayang gitu. Iya, support dari ayang. Nah jadi bukan karena gue pengen show off aja, anjing gue ditonton cewek gue nih pas tanding, enggak kayak gitu juga. Cuma lebih ke kayak ada orang yang ngehargain perjuangan gue nih sebagai seorang atlet. Gue udah latihan segala macam, terus ketika ada pertandingan menang atau kalahnya kan belakangan ya. Iya, tapi kan yang penting gue bisa punya feel, bukan punya feel sih, lebih ke gue bisa dapat support yang lebih dari luar kayak selain dari pelatih gue, selain dari orang tua gue, atau selain dari apa namanya saudara atau temennya kan. Nah itu kayak ya lu bisa lihat lah, maksudnya atlet-atlet kelas dunia aja gitu, kayak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi kan, dia kan punya cewek ya gak sih? Pastilah. Yang dimana emang buat support juga gitu loh. Maksudnya dari sekian banyak atlet nih, gue tuh jarang ada memang atlet yang
jomblo pas segala macamnya ada, tapi sebagian besar kan punya cewek lah gitu kan buat jadi support sistemnya dia gitu. Nah kalau lu menjalani hidup lu nih, maksudnya lu kan bukan, beda nih kita nih, kita kan gue kan atlet nih, beda nih, kita beda kasta nih, gue sedikit lah pokoknya. Nah, anjing nggak jadi serius nih podcast bangsat. Kan sesuai yang tadi gue bilang, ada gimmick dikit. Ada gimmick gitu. Betul. Nah kalau lu untuk ngejalanin hidup lu butuh support system gak sih? Pastilah. Semua orang yang punya pasangan pasti butuh support system dari ceweknya. Apalagi kan ya benar kata lu, selain dari orang tua, dari pelatih, dari teman, pasti kita butuh orang spesial. Ya kan? Nah itu makanya kayak gue juga pengen butuh support system dari orang spesial. Iya benar sih. Cuman ya mau gimana, karena saya tidak punya cewek. Sulit gitu. Jadi saya support sistemnya dari Siri aja udah. Dari Siri Mbah Google. Betul. Pusing. Iya sih benar, maksudnya beda gitu. Feel lu bisa lebih semangat menjalani kehidupan gitu ya gak sih? Entah lu atlet apa bukan ya. Terus gue juga ngeliat gimana ya, punya cewek tuh ada yang ya lu bisa lihat sendiri lah ya di sosmed atau dari teman-teman lu gitu. Ada yang kayaknya punya cewek dia malah jadi masalah, ya kan? Nggak semuanya seneng tuh. Nah, itu gimana tuh? Itu kalau gue ya nggak senengnya tuh dalam arti apa dulu nih? Malah kayak katanya lebih ribet lah, lebih nggak bebas lah gitu. Lebih kayak ini ya, apa ngekang banget gitu ya? Ngekang ya. Sebenarnya kalau gue pribadi sih, apalagi yang gue alamin ya, semasa waktu gue pacaran dulu ya, gue paling nggak suka ngekang seseorang karena yang pertama kita tahu kalau misalkan kita ngekang seseorang dampak buruknya gimana ya kan? Entah dari ceweknya nggak suka lah, merasa risih atau apa gitu kan. Dan hal yang kedua juga pasti kita bakal berantem ya kan. Kayak ngapain sih kamu ngekang aku apalah segala macam ya kan. Tapi itu emang sih setiap cowok itu pasti punya pemikiran yang negatif soal ceweknya, kayak takut misalkan kayak kenapa-napa. Misalkan nih cewek lu friendly lah ke semua cowok. Pasti lu pemikiran kan kayak nih cewek gua sama siapa nih? Lagi ngapain nih ya kan? Pasti kan kayak gitu kan. Cuman kalau gue pribadi ya dari gue sendiri tuh gue pernah bilang dulu ke mantan gue kayak terserah lu mau ngapain, terserah lu mau main sama siapa, lu mau mabok, lu mau pulang malam sampai pagi juga terserah, asal kalau misalkan ada apa-apa risiko lu tanggung sendiri gitu. Dan intinya lu inget aja kalau lu tuh udah punya gua, kayak gitu sih gua. Kalau gue pribadi, karena kalau gue ngekang kayak gitu tuh gue nggak tahu ngapa, gue emang dari awal-awal pacaran tuh gue nggak terlalu suka ngekang, karena kan pasti kan setiap cewek kan punya temen kan, nggak mungkin dong waktu tuh cewek kita cuman prioritas kita doang ya kan, pasti kan punya temen. Butuh main lah sama temen-temennya kan kemana. Gue sih orangnya nggak suka kayak gitu, gue nggak terlalu ngekang banget ya. Gue palingan kalau ngekang gue palingan cuman bilangnya kayak kamu main sama siapa, mau pulang jam berapa, jangan pulang malam-malam, coba izin dulu sama mama, boleh gak pulang jam segini. Gue palingnya cuma gitu doang. Misalnya ngekang, biasanya kan kalau orang-orang pacaran kan ngekang kayak enggak kamu nggak boleh menemuin ini, harus pop kemana-mana, kemana-mana harus telepon, harus video call gitu. Enggak, kalau gue nggak gitu. Kalau di mana-mana VCS. Video call apa? Video call santai. Video call santai. Pemikirannya nih. Pemikiran lu kemana-mana nih. Lah kan gue video call syariah gue pikir video call syariah nih. Ini yang kita butuhkan tuh cowok-cowok kayak gini, Islami banget. Jangan kayak gue bangsat aja. Enggak apa-apa kan proses. Bener, proses. Ya intinya itu aja. Gue orangnya nggak terlalu suka ngekang banget gitu. Karena kalau ngekang tuh kayak lu dilarang sesuatu, ada keinginan untuk lu ngelakuin itu diam-diam ya nggak sih? Benar. Gue pernah nih
Gue bakar dulu ya. Sabar. Kalau urusan bikin tuh harus rokok nomor 1. Kebalik dong, kebalik. Lah gimana sih? Gimik tua. Ketahuan namanya juga. Ketahuan dong umurnya dong. Gimana sih? Komedi dong. Komedi ya. Salah. Itu prediksi, makasih ya. Lapor Pak juga. Keren banget. Makasih itu gimik-gimiknya. Iya. Berguna di tongkrongan saya. Ini dari tadi gue enggak bakal makan nih, gue kembang nih. Maaf. Korek gue keren banget, guys. Nggak kelihatan kan? Iyalah. Kamera. Gimik. Tadi sampai mana gue lupa. Kalau ngekang tuh lu bisa ngelakuin sesuatu. Gue pernah waktu itu. Pacaran sama mantan gue waktu SMP. SMP apa SMK ya? Gue lupa. SMP. Gue pernah ngekang pacar gue ini karena apa ya? Gue udah terlalu emosi gitu. Oh iya. Mana ya? Apalagi kan gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka banget marah sama cewek, karena kalau misalkan gue marah sama cewek otomatis sama aja gue marah sama nyokap gue, ya kan? Iya sih. Walaupun gue orang yang ya sering mabuk lah, jarang sholat atau apa, tapi gue masih kepikiran sama nyokap gitu. Kalau gue marah sama cewek sama aja kayak gue ngelawan nyokap gue dong. Ya. Iya. Gue pernah waktu itu ngekang mantan gue, bilang, kamu ngapain sih? Dia tuh kalau tiap main dulu parah banget, dit, anjir, balik bisa sampai pagi. Iya bisa pagi, jam 4 jam 5 dia balik gitu. Bener-bener kayak gue bilang, kamu ngapain sih main sampai jam segitu, faedahnya apa? Gue bilang kayak gitu. Ya apalagi dia kan orangnya peminum kan. Gue bilang, kamu ngapain sih baliknya jam segitu mulu, faedahnya apa? Minuman faedahnya apa? Gue bilang kayak gitu. Yang ada apa? Ngerusak diri. Gue bilang kayak gitu kan. Benar. Coba kalau misalkan kamu bayangin, kamu mabuk-mabukan terus-terusan kayak gini, amit-amit tiba-tiba kayak temen cowok kamu nih ngapain dia gitu. Iya kan, gak sadar ya kan. Risikonya pasti berat banget kan. Ya kan. Nah di situ dia marah tuh sama gue, kayak ya udah sih, emang kenapa sih, lagi pula kan aku cuman temenan doang. Nggak kalau misalkan kamu ngerasa apa sih sebutannya, kayak bebani gitu lah, apa ya, bukan ngebebani, kayak ngerasa takut lah ibarat kata ya. Kayak kita ngerasa takut. Kalau misalkan kamu ngerasa takut, ya udah aku paling juga nanti video call sama kamu, dibilang gitu kan. Tuh gue ribut tuh sama dia, bener-bener ribut anjing, pokoknya gue udah toxic parah dah. Udah toxic relationship parah gue sama dia. Udah tuh ribut terus abis itu lama-kelamaan dia ternyata ngerasa risih karena lu gituin. Karena gue gituin. Ya gimana ya, namanya juga seorang cowok kan pasti kan punya pemikiran yang aneh-aneh soal bukan masalah kan. Pemikiran aneh-aneh sih, lebih ke kayak ya emang akan terjadi karena kita tahu pemikiran cowok kayak gimana itu, ya. Nah tuh gue berantem dia ngerasa risih. Yaudah akhirnya gue udahan cuman karena hal gue ngekang dia. Sebenarnya gue nggak mau ngekang dia, kayak dia bebas, cuman kan takutnya kalau ada apa-apa pasti nanti kita yang ikut terlibat, ya kan? Iya sih. Nah itu tuh gue bener-bener udah emosi gue udah ngeluap banget, kayak gue bingung harus gimana anjing. Wah parah dit, kalau dulu pas gue SMP gue tuh urusan galau-galau kayak gitu udah goblok banget gue. Udah tolol banget gue, parah anjing. Oke, gue sekarang apa ya, kayak agak udah nggak mau lagi sih terlalu ngekang sama cewek tuh. Karena maksudnya lebih better buat kita tuh nyari cewek yang emang kita mau. Jadi emang yang kita mau yang kayak gimana, kita mau ceweknya personality-nya kayak apa, attitude-nya kayak apa, kehidupannya kayak gimana kan. Yang yaudah kita mau aja gitu ya kan. Jadi kita nggak perlu ngekang orang dia nggak biasa ngelakuin itu, ngapain kita ngekang itu gitu ya kan. Benar. Nah jadi, buat gue sekarang yang susah adalah gue itu tipikal cowok yang gak biasa dan susah banget sebenarnya buat dekat sama cewek. Mungkin karena masa lalu gue yang karena gue mainnya sama cowok mulu. Terus gue juga sempat masuk pesantren ya kan, isinya cowok semua. Jarang lah gitu gue komunikasi sama cewek. Bahkan emang di pesantren gak ada cewek? Ya ada, cuma tapi dipisah kan? Tapi kan dipisah banget. Kepisah banget sampai gedungnya beda ya kan. Emang begitu? Serius gedung sekolahnya bisa beda kan ada. Apa? Anjir, gue kira tuh kalau pesantren tuh kelasnya tuh udah beda. Oh beda. Kelasnya beda. Anjir, iya. Cuma yang bareng tuh kalau lulus kalau nggak salah. Kalau lulus. Iya. Iya kalau lulus emang bareng bangsat.
Kalau lulus emang bareng. Kalau lulus bareng ya. Kalau lulus atau ada organisasi gitu-gitu kan. Ada acara bisa. Nah, jadi kan gue bukan tipikal orang yang ikut organisasi gitu kan. Ya udah, otomatis gue jadi orang yang kayak gue main sama cowok, tongkrongan gue isinya cowok semua. Gue nggak pernah tuh ada tongkrongan isinya cewek. Jadi lu kalau ngelihat gue kayaknya ngerasa nggak betah nongkrong apa segala macam, itu bukan karena gue sebenarnya nggak betah nongkrong. Cuman karena ada ceweknya jadi gue ngerasa gak betah. Serius dah. Bukan karena gue gak suka sama nih cewek, bukan. Tapi karena emang gue yang gak biasa deket-deket sama cewek gitu. Ya, gue kan pernah ngasih tahu salah satu foto gue foto sama cewek kayak orang musuhan kan ya. Oh iya. Kan? Yang jauh banget tuh. Iya. Itu tuh gue segitunya anjing. Ini pagar rumah Radit, ini pagar rumah gue. Jauh banget gitu. Kan di Bekasi pagar rumah lo. Bekasi Tangerang gitu jauh. Anjing. Tapi bener-bener kayak anjing nih orang lagi musuhan apa gimana gitu ya kan. Nah terus dan gue nih dulu separah gue kesentuh cewek aja tuh kayak gini, kayak ngehindar dan segala macem gitu. Gue nggak pernah yang namanya saliman sama cewek tuh nggak pernah. Serius lo? Serius sampai yang begini gue nggak berani gitu. Guanya nggak berani. Nah jadi gue untuk friendly sama cewek udah kayak nggak mungkin lah anjing. Dan gue nggak mau. Emang siklus kalau pesantren emang gitu ya deh. Sebenarnya kalau dibilang karena pesantrennya enggak, karena gue kan pesantren cuma SMA, SMP SD gue sekolah biasa normal aja, sekolah negeri biasa gitu. Nah dan gue di sekolah negeri juga mainnya sama cowok terus, nggak pernah main sama cewek. Dan sama sekali lu nggak pernah? Nggak pernah. Gue tuh nggak pernah punya sahabat cewek dari kecil tuh nggak pernah. Kalau sekarang mungkin ada yang gue dekat sebagai teman ada ya. Tapi kalau dari dulu gue punya sahabat kecil gitu nggak ada. Kalau cuma kenalan ada, gue cuma sekadar kenal, sekadar follow IG-nya misalnya ada. Tapi kalau kayak gue deket sama cewek, gue main sama cewek itu gue nggak pernah. Karena gue punya pemikiran gini ya, gue kan cowok nih, gue pengennya laki gitu. Gue selalu pengen jadi yang dominan. Jadi kayak gue laki, maco segala macam ya kan. Kalau gue deket sama cewek, nah yang gue lihat kebanyakan orang yang deket friendly sama cewek, itu tuh biasanya orang-orangnya lemes. Maksudnya bukan lemes sih, lebih ke kayak nggak laki gitu menurut gue. Oh iya kan. Jadi kayak agak lambai gitu ya kan. Nah gue nggak pengen nih jadi kayak gitu. Gue pengennya maco apa segala macem. Itu pemikiran gue dulu. Nggak tahu sih sekarang sama apa enggak ya. Nah sama aja. Kayaknya sih. Itu pemikiran gue dulu. Jadi gue ya udah, gue nggak mau deket-deket sama cewek. Gue mau fokus sama diri gue sendiri. Gue olahraga. Makanya dari dulu kenapa gue suka banget olahraga, karena gue ngeliat anjing olahragawan keren-keren banget bro gitu kan. Gue juga pengen tuh anjing olahraga bangsat. Iya, gue suka banget olahraga karena itu. Karena gue ngeliat keren nih jadi olahragawan. Ya udah. Nah akhirnya ke bawah sampai sekarang. Ke bawah sampai sekarangnya adalah gue, lu pernah kan ngerasain kalau lu suka sama orang, dan ketika lu ketemu langsung sama dia, lu ada rasa malu, rasa kikuk gitu-gitu kan, ada kan? Iya. Gue pernah kayak gitu, pernah juga. Pernah kan? Pernah lah. Setiap orang pasti pernah sih. Ya, gue juga pernah. Bahkan gue nggak cuman ke orang yang gue suka, nggak ke cewek yang gue suka, enggak. Tapi ke cewek manapun yang gue nggak suka sekalipun, gue kayak gitu loh. Semalu itu untuk ngomong sama cewek. Jadi kayak nundukin pandangan gitu kan. Gue gak berani natap matanya. Ngeliatin nih jalanan. Iya jalanan aja gitu. Jalanan. Udah kayak babi gue duduk baik. Gue nunduk aja ya kan. Terus kalau salim juga kayak, kalau sampai terpaksa banget salim, ya gue paksain salim gitu. Apa sih lu santai aja kali, santai aja. Nah kalau dulu gitu tuh gue gak enak dong, ya udah gue salim gitu. Tapi biasanya kayak salim yang gitu, tau gak lu? Oh iya kan? Kayak orang-orang Arab tuh biasanya tuh gitu. Terus atau ya paling sering gue kayak gini aja gitu kan. Sebenarnya bukan karena masalah Islam memang ngelarang gini-gini. Ya mungkin itu juga. Pastilah emang. Ya kan salah satunya. Tapi alasan gue dulu waktu itu tuh bukan itu. Tapi lebih ke karena emang guanya yang malu gitu kan. Nah otomatis sekarang gue jadi mikir, oke, gue pengen nyari cewek yang kira-kira gak friendly nih sama cowok. Tapi kalau sekarang gue nyari cewek yang gak friendly sama cowok, pertanyaan gue, ada gak yang cewek personalitinya persis kayak gue? Belum tentu menurut gue. Emang sih belum tentu, tapi pasti ada. Pasti ada. Tapi emang belum kelihatan aja gitu lah ibarat katanya. Malah emang mungkin dia adalah tipikal cewek yang gak terlalu kelihatan ya gak sih gitu kan. Karena gue orangnya lumayan cemburuan. Bahkan belum memiliki aja gue bisa cemburu. Waduh. Sama gue juga. Oh iya sama. Gue juga. Ya kan. Nah jadi kalau seandainya gue ngelihat dia sama temennya,
walaupun dia udah bilang dan temannya udah bilang, gue temen-temenan Dit, gue deket sebagai teman doang emang gitu kan, ya gue tetap punya rasa cemburu lah. Ya, walaupun gue udah kayak gue cewek, gue cowoknya nih apa segala macem. Apalagi bahkan kalau seandainya gue udah misalnya umur mateng dan sampai gue sama cewek gue ini udah diikat tali pernikahan, gue bisa cemburu juga gitu loh kalau dia deket-deket sama cowok lain. Dan ya sebenarnya gue nggak tahu apakah gue harus nyari cewek yang bener-bener nggak friendly sama cowok manapun, atau gue yang harus ngelatih diri gue sendiri untuk bisa deket atau friendly sama cewek, atau gue yang harus bisa ngelatih diri gue sendiri untuk bisa nerima cewek itu kayak gitu. Menurut lu kayak gimana? Kalau itu sih agak susah sih gue kejawabnya. Bingung kan lu? Bingung banget sih itu, parah bingungnya. Karena gue kalau lu perhatiin misalnya nggak enak sih kalau nyebut nama ya. Ya kalau inisial aja lah. Inisial. Okay. semester 2 kemarin deh kita ada project. Ada cewek kan di klub kita, apa di kelompok kita. Oh iya. Lu lihat enggak terlalu apa ya? Sebeda itu gua ketika ada cewek. Karena sih kelihatan banget waktu itu. Yang mana? Ada pokoknya. Oh, ada. Gue ngeliat lu. Ya kan, itu beda banget aja. Lumayan aneh gitu. Enggak kayak anjing bukan Radit nih gitu kan istilahnya. Itu tuh karena gue juga dulu sempat punya pemikiran, gue nggak mau ada cewek yang ilfil sama gue, walaupun gue nggak suka sama itu orang. Gue nggak mau ngelihat kayak apaan sih nih cowok lemes banget, ini cowok ini cowok kok kayaknya clingy banget gitu. Iya kok cowok lengkong banget nih gitu. Gue nggak mau tuh dibilang kayak gitu kan, atau ngondek banget nih cowok. Sekarang yang ngondek yang naik. Waduh. Aduh anjing. Tapi gue tetap teguh pendirian. Gue nggak mau jadi cowok yang ngondek, ya nggak? Benar. Karena kalau cewek yang ngondek tuh jati dirinya hilang. Iya nih. Parah. Lu nggak diciptakan untuk itu nih. Nah itu. Tapi menurut lu kalau lu punya cewek nih, lu harus jadi cowok yang emang bener-bener maco banget, atau ya lu bisa jadi diri lu sendiri aja? Gue sih lebih suka jadi diri gue sendiri ya. Nggak maksudnya nggak terlalu kayak gue harus kelihatan tegar nih di depan cewek gue, atau gue kelihatan kayak ngondek. Nggak ngondek juga aja. Jangan ngondek dong. Ya sebenarnya lebih enak jadi diri sendiri aja di depan cewek kita. Karena kan ada tuh orang yang punya cewek jadinya belagak banget ya kan. Kayak tengil gitu ya. Iya tengil. Ya walaupun gue juga kadang kalau gue punya cewek juga kayak gue bakal tengil dulu sih. Anjing. Ya kan kaget nih, wah beda nih anjing, pride bro gitu. Dapat cewek bro gitu kan, anjing setelah 20 tahun nih anjing dapat cewek gitu. Tapi pacaran pertama lu yang serius nih ya, apa sesuai rencana nggak? Maksudnya kalaupun putus nih emang karena ada masalah yang gimana banget sampai emang harus putus, atau gimana lah gitu. Maksudnya pacaran pertama lu, experience pertama kali lu pacaran gimana? Aduh, kan ada orang yang pacaran pertama kali tapi karena gagal dia trauma gitu kan, nggak mau pacaran, apa mati rasa, padahal mah emang cuma nyari yang ganteng aja kan, nggak tahu. Wah kalau misalkan itu kayaknya itu udah masa kelam banget sih gue waktu SMP. SMP pertama kali ya? SMP pertama kali. SMP gue yang gue bilang itu yang gue terlalu ngekang. Oh iya. Karena lu baru pertama juga. Nah itu gue baru pertama. Gue baru pertama kali dapet cewek. Kayak selama apa pas gue masuk SMP gue ngerasa kayak anjing, gue ngeliat temen gue nih pada punya pacaran cewek semua nih, pacaran semua kan. Di kelas aja itu banyak yang pacaran di SMP gue dulu. Banyak banget orang yang pacaran. Gue ngerasa kayak anjing, gue kok jadi pengen gitu punya orang spesial. Gimana sih rasanya? Iri ya. Kayak iri banget gue. Dapet nih gue nih. Ada lain sih inisialnya tuh D lah. Nah gue bener-bener kayak udah terobsesi banget nih. Bukan amit gue pacaran sama cowok anjing. Oh iya. Najis. Ya kirain kan. Maco gue anjing, mantan cowok. Aduh. Masuk lagi gue terobsesi banget sih sama mantan gue ini, si D ini. Terobsesi. Nah itu maksudnya. Ini gak usah gimmickin ya. Gak usah gimmick nih. Belibet biasa. Gue sayang banget nih sama dia nih.
sayang. Kayak awal pertama gue deket itu gue dijomblangin waktu itu. Gak dijomblangin sih, kayak iya dijomblangin lah. Kayak nih lu mau gak? Dia juga ini sih apa dulu tuh SMP gue, kalau SMP gue tuh ada gengnya itu biasanya terkenal lah, sampai guru-guru tahu. Oh iya. Sampai anak kelas 7 pada tahu. Nah, dia itu termasuk geng itu. Gue dijomblangin sama teman gue juga masuk geng itu. Udah tuh gue deket-deket, gue udah ngerasa anjing, gue udah sayang banget ya sama dia nih. Ya udah tuh, gue inget banget gue pacaran sama dia tuh sampai 2,5 tahun gue pacaran sama dia. Lumayan lama tuh ya. Lumayan lama banget. Nah, pas sudah mulai setahunnya itu yang gue terlalu ngekang. Iya, gue terlalu, karena lu kalau misalkan udah pernah ngerasain pacaran lama, pasti kan setiap orang kayak mulai makin sayang, mulai makin pikiran negatif soal cewek. Tapi ada yang di satu sisi dia yang jadi bosen. Nah, itu. Gue waktu itu juga sempet hampir bosen banget sama nih mantan gue. Tapi bagaimanapun caranya, gue bisa bertahan lama sama dia. Iya. Udah tuh, gue ngejalanin sampai 2,5 tahun. Pas meranjak ke 1 tahunnya itu udah mulai toksik lah gue sama dia. Kayak gue terlalu ngekang lah, dia pokoknya udah nggak beraturan, kayak main atau apa, beda banget dah, parah. Sampai saat pas mau 2,5 tahun, wah anjing, gue diselingkuhin, Pak. Wah, kelas. Gue diselingkuhin. Kacau. Nah, itu mungkin karena gue terlalu ngekang dia kali ya. Gue terlalu ngekang dia atau apa. Dia juga terlalu friendly sih sama temen cowoknya. Makanya gue kayak aduh anjing, ngerasa gimana ya, agak bangsat sih kalau ngeliat cewek itu yang terlalu friendly. Iya gitu. sih, parah. Udah tuh gue selingkuhin sama dia. Dia bangsatnya dia tuh, dia ngomongnya apaan? Gue ingat banget dia waktu itu ke salah satu klub lah waktu itu, klub sama temennya. Apa sih handphone berisik banget. Rusuh. Maaf guys. Gini anjing. Mantan gue ini ke salah satu klub. Nah, dibikin mabok sama temennya. Udah tuh, set, jalan lah. Gue nggak tahu kemana itu. Temennya cowok cewek. Cowok. Nah, iya kan. Itu cowok bangsat. Tahu dong kita pikiran cowok dong. Pikiran udah bangsat banget gue. Udah tuh diajak gue nggak tahu kemana lah, apalah segala macam. Gue ngeliat SG temennya. Ternyata lagi di sebuah tempat yang keren banget tuh kayaknya tuh. Iya, di sebuah tempat dengan kasur. Itu anjing, itu salah satu pengalaman gue paling anjing banget. Dan sampai saat itu gue benar-benar udah mati rasa soal cinta. Benar-benar kayak sampai sekarang. Kalau sampai sekarang sih gue nggak tahu ya. Cuman waktu dulu pas gue SMP lulus, gue masuk SMK, gue dulu tuh benar-benar baru bisa move on tuh setahun gue baru bisa move on dari pengalaman itu. Karena orang ya pasti kan ada rasa kecewa banget gitu. Ya maksudnya kan, jangankan lu yang udah pacaran ya, gua aja yang nggak pacaran aja gitu kan bisa move onnya lama aja. Nah gitu. itu gue bener-bener setahun tuh bisa move on. Nah habis itu SMK gue baru berani lagi nih buka hati lagi nih. Baru berani buka hati lagi. Dapet cewek inisialnya D juga. Oh, D yang tadi nih? Bukan, beda dong. Beda. D SMP sama D SMK beda nih. Udah tuh, gue deket sama dia. Ya, main sih. Primadona lah ibarat katanya dulu. Primadona di SMK gue dulu. Gue deket-deket. Nah, ternyata pas gue udah jadian sama dia. Gue jadian sama dia tuh baru 5 bulan. Yang ini lama juga kan kalau gak salah. Kenapa? Yang ini lama juga kan. Lumayan lama kan. Yang SMK beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau yang SMK ini gue cuma 5 bulan doang. Oh, 5 bulan. 5 bulan doang. Gue pacaran nih sama dia, udah jadian. Ternyata pas gue di 3 bulan ini, gue dikasih tahu sama temennya. Temen dia itu temen deket gue juga. Bener-bener gue di kelas selalu sama nih orang nih. Bener-bener kayak udah bestie banget lah gue sama temen gue yang ini. Gue dikasih tahu, lu pacaran sama si D. Bilang gitu. Iya, kenapa emangnya? Lu nggak tahu ya? Kenapa emangnya?
dia sebenarnya udah punya cowok. Dan ternyata selama gue pacaran sama dia itu, dia udah punya cowok. Dari sebelum lu pacaran. Iya, sebelum gue pacaran dia udah punya cowok. Wah, kata gue anjing banget. Jadi selingkuhan lu anjing. Parah, gue ngerasa kayak kenapa sih gue kalau setiap dapet cewek tuh gue harus yang nggak bener gitu. Bener-bener gue pengen nyari yang bener-bener serius, masa susah banget kan. Udah tuh. Dan ternyata bener. Gue ngeliat SG temen gue ini, dia lagi jalan sama mantan gue ini yang D ini. Lagi jalan. Ternyata bener. Dia lagi sama cowoknya juga. Tapi lu aman-aman aja tuh jalan sama dia misalnya. Gue ngerasa aman-aman aja waktu itu. Aman-aman aja. Lu expose gak gitu? Kalau gue nggak terlalu berani nge-expose ya kalau soal cewek, terkecuali kalau misalkan gue udah lama banget kayak gue berani nge-expose cewek gue itu kalau gue udah pacaran mulai setahun 10 bulan ya mau setahun baru gue berani expose. Kalau baru-baru kayak gitu gue nggak berani. Udah tuh, wah anjing pak, itu bener-bener bangsat lah. Itu bangsat sih, bangsat banget cuy. Parah anjing. Maksudnya kenapa gak dari awal dia ngomong gitu? Iya, dia bilang sama gue, dia bilang sama gue katanya dia baru putus. Dia bilangnya baru putus. Udah sebulan yang lalu katanya baru putus. Ternyata anjing busuk banget. Parah busuk ya. Anjing itu makanya gue ngerasa kayak pengen nyari yang bener-bener serius banget, yang bener-bener bisa nemenin gue sampai akhir hayat lah ibaratnya. Itu udah susah banget sih, parah. Iya sih. Cuma kalau menurut gue nih, dari pengalaman gue emang belum pernah pacaran. Tapi ya pernah deketin cewek, PDKT itu pernah lah. Dan walaupun ujung-ujungnya gagal ya. Nah, cuman yang gue pelajarin dari semua ini adalah kita semua nggak usah bullshit lah ya. Lu pasti ada sisi bangsatnya, cuma juga punya sisi baik ya nggak? Nah, menurut gue adalah kalau lu mau dapetin cewek yang baik, lu juga harus jadi baik. Nah, itu kayak auto aja gitu, kayak ya tiba-tiba ntar lu dapet cewek yang baik aja gitu. Kayak misalnya let's say ada orang atau ada cowok misalnya, let's say gue deh ya, gue nih wah bangsat lah, mabok lah, suka bungkus cewek lah, apa segala macem gitu-gitu ya kan. Wah kayak gue banget itu. Kayak gue banget itu. Nah, kita kan gak usah buka kartu ceritanya. Ini gue mau ngejaga lu nih anjing. Misalnya kita kayak gitu tuh ya kan, kita kayak gitu. Terus di fase-fase kayak gitu kita nyari cewek. Nah sedangkan kita ketika udah suka sama cewek, kita tipikal orang yang udah sayang banget, itu tuh udah bucin parah gitu ya kan. Terus kita carilah kita cewek, dapet ceweknya nggak bener juga ya, karena kita kayak nggak bener juga ya kan gitu kan. Otomatis kita cuma nyari cewek karena entah karena apanya gitu. Terus kita diselingkuhin, hancur nggak kita? Hancur dong, bisa hancur dong. Padahal kita juga sehancur itu kan sebenarnya. Sebangsat itu nih kita nih, kayak kita sama cewek ini sebenarnya sama-sama bangsat nih sebenarnya. Cuman ketika kita yang digituin, kayak ngerasa hancur nih gitu kan, rusak nih kita. Kayak wah ngedown lah, sad boy segala macem, galau segala macem. Nah kalau yang gue dapat adalah ketika lu kayak gitu, tapi lu coba lu fokus buat benerin diri lu dulu nih. Lu jadi orang yang lebih baik. Ini bukan soal masalah agama doang ya, tapi lebih ke personality lu, jadi orang yang lebih dewasa, lu jadi orang yang lebih baik ke orang lain, jadi orang yang lebih bener lah gitu ya kasarnya. Otomatis lu bakal dapetin atau ketemu sama cewek yang baik-baik juga. Karena gini, gue pernah deketin cewek, gue kenal online. Dari mana tuh? Dari TikTok tuh. Enggak dulu lu tau gak sih zaman-zaman GC lain. Yang apa asal masuk OC apa grup chat gitu kayak bukan sih? Iya, grup chat gitu-gitu. Random tuh orang-orang random masuk aja gitu kan. Yang gue coba deketin nih. Wah, cakep banget nih gue lihat ya kan. Deket lagi apa cuma Jaksel. Ya bisa lah sini Bintaro Jaksel bisa lah ya kan. Bisa. Terus bisa habis bensinnya. Iya, bisa habis bensinnya. Udah nih. Terus gue deketin ya kan. Set. Gue ngobrol sama dia segala macem. Kolan tuh sempet kolan berapa kali. Pas gue mau bilang gue ngajakin dia jalan, kayak udah lumayan deket nih gitu. Gue ngajakin jalan, gue ngeliat SG-nya. Wah, apa tuh SG-nya? Gimana ya? Sebenarnya biasa aja. Okay. Buat orang lain sebenarnya biasa aja. Okay. Cuma buat gue itu bukan sesuatu yang gue lakuin nih. Apa tuh? Set. Jadi dia ada minuman nih. Cuma tempat gelap nih. Oke. Nah, kan?
terus gelap gitu tuh lampunya tuh. Nah kan gue biasanya mah orang gitu ya, remang-remang gitu ya. Gue kan nggak, kalau gue kan terang ya mainnya ya, remang-remang ini remang-remang nih. Itu belum bayar PLN biasa. Iya kayaknya kedip-kedip ya. Ini nama tukang PLN ya, mati-nyala. Nah, terus kan gue ngerasa, gue nggak bilang itu cewek rusak apa enggak, tapi gue cuma mikir bahwa gue nggak suka nih cewek kayak gini. Bukan cuman gue nggak suka, tapi kalau gue sama dia, guanya nggak kayak gitu. Ya kan, kayak nggak sefrekuensi nih menurut gue. Nah menurut gue, dari situ tuh gue mikir bahwa Tuhan tuh selalu punya cara untuk melindungi kita. Kalau kita udah hijrah, bukan hijrah, kalau kita udah jadi orang yang lebih baik. Jadi entah apa caranya itu ada aja gitu. Kayak contoh, kayak di expose akhirnya, ternyata dia orangnya kayak gini. Atau misalnya dia bukan yang terbaik nih buat kita, walaupun kelihatannya dia orangnya baik, dia cewek yang baik, dia cewek yang gimana, kayak kita banget, tapi kita ditolak. Nah itu juga buat gue jadi satu pertanda, ternyata emang bukan dia orangnya gitu. Karena gue sebelumnya gue sempet ditolak sama cewek yang bukan menurut gue, tapi emang cewek yang bener-bener baik banget. Ya gue nggak tahu sih lu ada apa nggak waktu itu lagi di Discord, kita lagi Discord lagi nugas gitu kan. Terus pokoknya ada sesuatu lah yang kita perluin nih, kalau gue buka nih ketahuan nih langsung nih soalnya. Intinya gue perlu sesuatu, akhirnya gue ke rumah dia lah, gue ke tempat dia, gue minjem sesuatu lah intinya. Nah terus gue pede dong, gue dengan sangat pede dan tololnya gue nembak, terus gue ditolak gitu kan. Tapi dia ngasih feedback yang bagus lah, maksudnya itu sakit sih itu, sakit banget ya, itu. Tapi gue nggak ngerasa ditolak. Tapi kayaknya di friendzone nggak juga gitu sebenarnya, jatuhnya kayak nggak di friendzone sih menurut gue. Karena lebih ke kayak akhirnya nih orang jadi bestie gue nih. Jadi akhirnya pertama kali gue punya sahabat cewek nih. Bisa sih kayak gitu. Nah gue nggak pernah bisa, bisa kayak gitu, nggak tahu apa, gue nggak pernah. Itu bisa. Setelah gue melewati berapa kali ditolak ya, kan ditolak makanya lu coba deketin siapa ya, Jessica Mila gitu. Jessica Mila kan pasti ditolak. Ariel Tatum gitu kan pasti ditolak gitu. Itu kita bukan nembak, anjing, disangka penculikan anjing sama dia. Disangka bikin konten ya gitu. Ya, kayak gitu-gitu tuh kenapa gue bisa? Karena gue akhirnya belajar dari awal, kalau gue belum punya kalau gue belum terlibat atau terikat hubungan yang serius, gue nggak mau naruh perasaan sepenuh itu ke satu cewek. Oke. Mungkin kesannya bakal jadi kayak, apaan sih ini cowok nggak ada effortnya. Iya, bakal kelihatan kayak gitu gue. Karena gue mikir, buat apa nih gue effort, ya kan? Gue udah misalnya investasi duit nih sama lu, investasi waktu sama lu, untuk ngulangin waktu sama lu, keluar sama lu, apa segala macem gitu kan. Tapi gue ujung-ujungnya ditolak buat apa? Gue abis nggak ada, bukan ya bisa dibilang kasarnya nggak ada untungnya nih buat gue kalau gue ngasih effort ke lu tapi lu nggak nerima gue gitu. Makanya gue lebih berani untuk gue mau ngeluarin duit, gue mau beliin dia hadiah apa segala macam ketika gue udah jadian sama ini orang. Karena daripada gue ngabisin duit gue untuk sesuatu yang hasilnya nggak ada. Bener. Mendingan ada. Bener banget kan? Itu. Ya kan? Parah. Nah dan soal perasaan juga kayak gitu. Mendingan gue naruh perasaan itu entar dulu, gue build perasaan itu ketika udah pacaran, daripada gue suka sama orang, ngeliat personalitinya cocok banget sama gue apa segala macam, terus tiba-tiba gue baper parah sama ini orang. Enggak. Karena kalau kayak gitu ya, yang ada, kalau yang gue rasain itu malah kita yang kita yang dikendaliin, kita yang dikontrol sama ceweknya itu. Kayak kita dimainin lah gitu kasarnya ya kan. Akhirnya kayak dia ngasih treatment yang seakan-akan dia suka sama kita lah atau gimana, tapi ujung-ujungnya cabut, ujung-ujungnya ninggalin gitu kan anjing. Kayak menjadi pelampiasan gak sih? Kayak gitu. Jadi pelampiasan gitu. Kayak lu udah berani lo cerita sama gue, tapi ternyata lu udah berani cerita sama gue, lu udah berani curhat sama gue, minta pendapat gue, tapi ternyata itu cuma permainan lu doang gitu ya kan. Entah itu bener apa enggaknya gitu. Mau ngomongin soal kayak pelampiasan gitu, lu pernah gak sih dijadiin pelampiasan sama cewek? Mungkin pernah, tapi gue yang nggak sadar. Tapi karena gue nggak ngerti nih pelampiasan itu bentuknya. Lu pernah nggak? Gue pribadi sih pernah. Kayak gimana tuh di pelampiasannya? Aduh, ini agak lebih bangsat daripada bangsat. Gimana? Jadi ini setelah gue sama yang mantan gue ini yang SMK nih, yang si D ini, gue lulus tuh SMK. Sebelum masuk kuliah lah. Set gue deket sama satu cewek.
masih apa temen SMK gue juga. Dia anak AP lah, namanya S. Nah dia tuh emang primadona banget. Jadi ada 2 cewek waktu SMK dulu. Itu yang mantan gue namanya D sama si S ini. Dia paling primadona banget katanya sih. Emang bener-bener primadona banget. Cakep lah orang. Gue deket nih sama dia nih. Gue deket sama dia. Dia juga katanya baru putus. Cowoknya baru putus. Oke lah, set gue deket. Abis itu gue deketnya kalau nggak salah tuh 2 mingguan lah. Gue deket sama dia 2 mingguan. Ya namanya juga udah gimana sih perasaan kita bener, gitu kan. Udah terlalu suka sama dia. Nah abis itu gue nembak dia. Cuman pas saat gue nembak dia ini, gue bilang sama dia, namanya juga orang baru putus kan, gimana sih? Gue bilang sama dia, gue udah terlalu suka nih sama lu. Gue bilang kayak gitu kan. Kalau misalkan gue jadi orang spesial buat lu, kira-kira boleh atau enggak? Gue bilang, gue nggak maksa. Ya karena lu baru putus juga, itu terserah lu. Lu mau nerima gue atau enggak? Gue bilang gitu. Gue udah bilang sama dia, gue nggak terlalu maksa. Di situ dia nerima gue. Udah tuh. Gue pacaran sama dia tuh cuman 2 bulan doang gue pacaran sama dia. 2 bulan. Set gue jadian. Tapi gue nggak terlalu percaya ya. Maksudnya sama zodiak. Kata orang, dia kan zodiaknya Sagit kan. Banyak orang-orang bilang katanya Sagit anaknya begini-gini lah. Terlalu apa ya? Gimana gitu ya. Ya terlalu gimana gitu. Padahal mah kebetulan doang. Nah itu. Terus tuh gue udah jadian sama dia. Wah parah pak. Gue bener-bener toksik banget nih sama nih orang. Gue yang mungkin gue baru pertama kali dapet cewek setoksik ini kali ya. Kayak apa ya? Dia ngasih kabar aja nggak pernah. Gue teleponan sama dia nggak boleh. Wah gila. Sama sekali nggak boleh. Yaudah tuh. Caranya supaya benar-benar gue bisa ini banget sama dia, ya udah gue tiap hari ketemu sama dia. Tiap hari. Nah di situ kan gue udah mulai ngekos juga kan. Karena kuliah. Udah mulai ngekos. Gue hampir tiap hari tuh ketemu. Dari Serpong ke Jakarta Timur. Itu kan jauh. Dekat banget kan itu. Parah. Ya udah tuh gue mulai apa namanya kayak apa ya? Gue udah tahu nih kayak dari lihat mukanya nih kayak ini orang beneran serius gak sih? Gue gitu kan. Nah, udah tuh gue toksik. Agak rasa gedek juga gue sama nih orang lama-kelamaan kan. Udah tuh gue ribut dan kesalahan gue waktu itu. Gue bener-bener kayak udah terlalu emosi. Gue sempet kasar sama dia. Emang kasarnya tuh gak sampai kayak gue ngatain anjing lu ya gara-gara lu blablabla. Gue gak sampai kayak gitu. Gue kasarnya fisik apa? Gak bukan fisik. Kasarnya gue cuman kayak ngomong iya ngomong. Terserah lu dah. Gue udah capek sama lu gitu kan. Cuman gak kata-kata kasar kayak anjing apa kayak gitu enggak. Karena gue gak berani kalau ke cewek. Karena kan hati cewek sama cowok kan pasti beda kan kalau digituin kan. Udah tuh putus gue sama dia. Gak lama. Itu gak lama gue putus sama dia. Besoknya itu dia masih fine-fine aja. Nah pas besokannya lagi udah ngepost cowok lagi. Gila gak tuh? Itu pelampiasan ya jatuhnya ya? Itu pelampiasan banget. Dan ternyata dia kan ke angkringan temen gue. Ya kan? Dia ke angkringan temen gue. Ini yang yang gue sempat cerita ke lu. Ya kan? Lo tau kan? Nah pas gue datang ke angkringan pas banget dia udah cabut juga. Gue datang tuh. Temen dia bilang, lu sebenarnya sama si S jadian gak sih? Bilang aja. Jadian emang kenapa? Tapi si S bilang katanya dia gak ngerasa ditembak sama lu. Wah anjing. Selama ini gue apa jadian sama dia? Bangsat. Dan ternyata apa dia balikan sama mantannya. Nah, itu tuh yang tai sebenarnya ya. Itu bangsat banget sih anjing. Makanya gue tuh di situ bener-bener sampai udah pasrah banget gue. Kayak udah mati rasa soal cinta. Kayak apa ya? Gue gara-gara dia doang. Gue ada kali 7 atau 6 kali gue ke tempat kayak gituan klub lah. Minum gitu ya. Kayak gitu itu bener-bener kayak udah stres banget gue. Dalam sehari gue sampai 3 tempat dit. Anjing. Dalam sehari gue sampai 3 tempat kayak gitu. Gara-gara cuman
nih bangsat doang nih cewek nih, gara-gara nih cewek gue sampai begini. Tainya gitu tuh maksudnya. Saat di satu sisi lu belum selesai sama masa lalu lu, ya itu kan? padahal gue baru berani lagi tuh buka hati, ternyata sama aja tuh. Aduh anjing lah. Iya sih benar. Itu tuh yang kayak lu dijadiin pelampiasan. Lu belum selesai sama masa lalu lu, tapi lu nyakitin orang lain gitu kan. Itu padahal gue apa ya, mungkin gue nggak tahu ini karma atau apa ya. Padahal gue tuh orangnya nggak begitu banget mainin perasaan seorang perempuan kan. Gue tuh bahkan nggak pernah mau kayak gitu. Tapi nggak pernah suka gue. Karma tuh kadang nggak selalu sesuai sama apa yang lu lakuin sih, Ja, menurut gue. Misalnya lu jahat sama orang gitu ya, cowok sama bisa jadi kali ya, jahat sama orang, tapi bukan cewek, bukan lu mainin perasaan cewek, lu jahat aja sama orang, kayak misalnya lu mukulin orang lah gitu ya kan. Jahat apa bang? Misal lu mukulin orang lah gitu. Nah karmanya bisa kena di situ gitu. Jadi nggak selalu sama persis gitu. Misalnya kayak lu nyakitin cewek, lu bakal disakitin cewek, enggak juga gitu, belum tentu. Makanya kenapa gue baik sama orang, anjing baik gue. Enggak sih, gue baik sama orang tuh bukan karena gue takut sama itu orang, enggak. Kayak gue takut, gue ngerti ada yang namanya azab nih ya kan. Gue nggak mau kena azab aja gitu. Azabnya bukan pocong masuk ke itu kan, roller semen, coran semen kan, bukan dong. Ya itu sih susahnya itu, maksud gue kalau sekarang mendingan nih better buat kita memperbaiki diri dulu gak sih? Bener kita benar-benar jadi orang yang baik dulu. Bener banget. Ntar ada aja gitu Tuhan kasih jalan, kita dapetin cewek yang baik juga gitu kan, bisa ngertiin kita, bisa sefrekuensi sama kita, jadi kita nggak perlu ngekang segala macam, kita juga nggak perlu khawatir gitu kan. Tapi kalau menurut lu nih ya, kalau lu jadian sama orang, sama cewek beda agama, gimana? Itu sulit banget sih. Masalah gue belum pernah sih ya pacaran beda agama. Gue juga belum pernah. Cuman kalau gue pribadi ya, kalau misalkan gue pacaran beda agama, ya udah coba gue jalanin aja dulu. Kalau misalkan emang Tuhan menghendakin gue jodohnya sama dia, gue obrolin sama dia. Ini kalau misalkan kita suatu saat udah married lah ibaratnya, suatu saat kita udah married, kamu mau gak ikut keyakinan aku? Kayak gitu gue palingan. Kamu yakin gak sama keyakinan kamu? Saya tidak yakin. Yakin lah, bro, gak boleh gitu lah. Yakin gue sama keyakinan. Yakin banget. Ya gitu. Tapi kalau misalkan emang dia belum bisa ikut keyakinan gue, udah nggak bisa kita lanjutin dong ya kan. Yang ada malah bikin kita jadi sakit hati kan. Lu mengkhianati Tuhan lu jatuhnya gitu ya kan. Bisa jadi malah lu takutnya lu yang keikut dia gitu ya kan. Tapi gue pernah sih suka sama temen gue waktu beda agama. Gue suka sama teman gue beda agama. Gue emang suka banget sama nih orang. Cuman gue yakin kalau misalkan gue beda agama pasti ya ujung-ujungnya sama aja gitu. Ya udah gue urungin aja niat gue. Nah gue punya satu pemikiran yang agak aneh sih sebenarnya jatuhnya, dan agak songong sebenarnya. Karena gini, bukan masalah gue punya ilmu yang gimana banget ya, terus bisa bikin orang berubah, enggak juga. Tapi gue ngerasa bahwa gue punya ilmu yang lumayan cukup untuk bisa meyakinkan seseorang. Entah untuk apa, tapi karena gini, dari pengalaman gue sendiri, dengan ilmu yang gue punya yang akhirnya gue dapetin, gue bisa ngeyakinin diri gue sendiri nih untuk gue memeluk agama yang gue peluk sekarang. Kayak simpelnya kalau ada orang yang nanya, kenapa sih lu Islam dit gitu, gue nggak cuma sekadar bilang karena udah dari lahir. Iya, karena ikut orang tua gue doang. Gue udah nggak cuma sekadar gitu tuh jawaban gue bisa kasih jawaban yang panjang banget yang bisa bikin orang oh iya juga ya dit, bisa gitu ya kan. Atau gue bisa kasih jawaban yang pendek tapi juga bikin orang mikir, oh iya jadi gue selama ini ngapain gitu kan. Nah akhirnya karena gue nggak tahu ini salah apa enggak, yang jadi persoalan adalah kenapa gue pede nih kalau misalnya gue mau suka sama yang kayak beda agama, ya udah kita jalanin aja dulu karena gue ngerti agama orang lain. Gue belajar Alkitab, gue belajar Weda, gue belajar
Panrita. Gue belajar nih semua kitab dan gue tahu isi dan konsep ketuhanan mereka masing-masing gitu. Bahkan kayak ya kita bukan aja di sini. Kadang gue suka ngegombalin cewek pakai buka. Jangan dong. Enggak, kita buka kartu aja di sini nih. Buka kartu. Mana kartu? Enggak ada dong. Oh iya. Buka rokok. Oke, boleh. Nah, yang jadi masalah adalah gue tahu nih konsepnya dia, konsep ketuhanannya dia, konsep keagamaannya dia. Bahkan gue udah yang kayak ke tempat-tempat ibadahnya dia, ngapain dia ibadah gimana sih, dia ibadah ngapain sih gitu kan. Ngapain tuh? Naruh tas. Hah? Terus cabut. Iya. Beda dong. Beda. Udah kan? Gue udah tahu nih. Maaf ya viewers. Agak dark nih anjing. Gue udah tahu. Gue pede dong. Gitu kan. Karena waktu dan kenapa gue pedenya gue baru sekarang ini juga aja. Karena bukan cuma karena gue baru ngertinya sekarang. Gue udah dari SMP lah gitu. Gue udah mulai yakin ya kan. Terus yang bikin gue tambah yakin adalah waktu 2 atau 3 tahun yang lalu ada satu teman gue yang akhirnya memutuskan buat mualaf. Tapi karena ternyata nggak dibolehin sama orang tuanya, dia balik lagi. Jadi dia sebenarnya emang punya keyakinan untuk pengen masuk Islam nih, gitu kan. Bahkan udah sempat ikut sholat Jumat bro. Udah ikut sholat Jumat, gila kata gue. Udah dong, gue pede dong karena itu. Terus gue juga sempat bukan debat sih, lebih ke diskusi lah. Diskusi sama salah satu teman gue yang ateis, gitu kan. Gue diskusi, gue cuma pakai logika doang, logika standar gue doang gitu loh. Dan dia masuk nih, ternyata oh iya ya gitu. Dan kadang di jokes, bahkan kayak kalau kata Habib Jafar, dia bisa dapet hidayah dari jokes gue. Kalau kata Habib Jafar, nah itu yang gue juga rasain tuh. Nah akhirnya gue ngerasa bahwa kayak oke nih, gue mau jalanin coba nih sama cewek yang misal beda agama, it's fine aja buat gue gitu kan. Gue jalanin dan gue ngerasa pede bahwa bukan gue ngerasa pede untuk bisa ngerubah dia jadi biar masuk agama gue, enggak. Tapi gue bisa ngerasa pede dengan gue punya ilmu. Setidaknya kalaupun dia nggak mau pindah, seenggaknya gue nggak akan pindah, ya kan. Benar. Tapi kalau dia sampai pindah, yang jadi permasalahan gue sampai sekarang adalah orang tuanya bisa nerima apa enggak. Nah itu kan bener banget. Karena teman gue yang mualaf aja akhirnya balik lagi karena orang tuanya nggak terima. Nah itu temen gue yang itu juga soal agama kental banget orang tuanya. Itu dia. Nah itu yang jadi satu masalah menurut gue. Karena bahkan nggak cuma di agama lain ya, gue punya pemahaman yang sebenarnya benar. Ada dalilnya gue bisa tunjukin dan segala macam. Dan secara logika tuh pun masuk akal. Tapi pemahaman gue itu nggak bakal bisa diterima sama orang lain. Itu orang pasti bakal bilang, ya lah lu cuma sekedar cari pembenaran ya Godit gitu. Simpelnya adalah tentang pacaran. Makanya kenapa lu bisa lihat mungkin gue anak pesantren, tapi kalau gue mau pacaran, gue punya alasan tersendiri kenapa gue mau pacaran. Dan alasan gue itu sebenarnya masuk akal, tapi nggak bisa diterima sama orang lain. Itu dia yang jadi masalah. Makanya gue nggak mau terlalu nge-branding diri gue, baik di sosmed atau secara langsung gitu ya, secara real life, sebagai orang yang alim banget, sebagai orang yang kayak ahli agama banget gitu. Padahal mungkin gue punya pemahaman agama, gue punya hafalan Quran punya, tapi gue nggak mau orang tahu itu gitu loh. Biar mungkin satu karena juga gue nggak mau ya lalu hafal Quran doang tapi pacaran. Padahal kan ya kalau gue kasih tahu pemahaman, lu pasti bakal ngelak. Padahal itu sebenarnya benar gitu loh. Kayak beberapa orang doang lah yang bisa nerima itu gitu. Iyalah. Ya kan. Nah akhirnya gue dibilang mau nyari cewek yang seagama atau nggak seagama pun gue fan aja gitu. Tapi bukan berarti gue emang pengen nyari yang beda agama, enggak juga gitu. Tapi kalau emang seandainya kadang ada orang yang beda agama malah nyakitin, yang seagama malah nyakitin, yang mengobati yang beda agama. Aduh, susah tuh gitu. Susah banget anjir ya, itu. Kayak gue bingung tuh kadang gue ngeliat orang-orang ya, kok dia bisa gitu beda agama. Bahkan terus ada jalan lama. Nah itu bahkan ada yang nikah tapi masih meluk agama masing-masing. Nah itu gue bingung itu sama tuh orang-orang kayak gitu. Kalau kata temen gue sih katanya adat nikahnya tuh yang pertama
di agama ini, terus satu lagi di agama misalnya Islam sama Kristen nih sama Katolik misalnya. Ya misalnya paginya di masjid, terus sorenya di gereja gitu misalnya gitu. Nah itu biaya tambahan. Iya, nah itu. Itu biaya betul tambahan juga. gitu. Belum resepsi, Nah, ya kan? Itu belum baru bayar akad. catering. Itu baru akad Aduh, tuh, baru akad tuh. Parah banget dah. Misahin nih. Kemarin tuh gua tuh begitu lah. Aduh anjing. Makin lama makin lantur nih kata gue nih anjing. Tapi lu sekarang lagi ada deket sama seseorang yang menurut lu pas gak nih buat lu? Pertanyaan lu kayaknya ngejebak banget nih. Pertanyaan lu kayaknya ngejebak banget nih. Kan gue cuma bertanya nih, ya kan. Sebagai narasumber kan cuma ditanya. Kalau ditonjok sakit. Aduh, sebenarnya ada sih. Ada gue lagi dekat sama dia. Cuman agak susah karena lu pernah gak sih suka sama cewek orang? Itu yang pertama, suka sama cewek orang. Yang kedua dia adalah teman kelas kita. Ibarat kata teman sekelas kita gitu. Lu pernah gak sih kayak gitu, suka sama teman sekelas lu dan tapi dia udah punya cowok? Kalau teman sekelas gue enggak. Oke, tapi kalau gue suka sama cewek yang udah punya cowok. Apa iya? Serius anjing. Tapi kelas sebelah. Sama aja bang. Ya tapi maksudnya kalau gue suka sama cewek yang udah punya cowok, iya pernah gitu kan. Nah tapi kan gue pernah denger satu quotes nih dari salah satu teman gue. Oke, kiper terbaik dunia siapa sih, Jak? Aduh. Yang lu tahu. Yang gue tahu ya. De Gea sih. Oke, De Gea. Emang fans MU banget bangsat. Ini abis ini langsung podcast bola kali ya. Oh iya. Nih. Nih. Gawang aja yang udah dijagain sama kiper terbaik dunia aja masih bisa kebobolan. Kayak gue tahu tuh konsep tuh. Ini kalau gue lanjutin nih, di ban nih gue nih. Jangan dong. Di cancel gue. Kita udah ngomong berapa lama tiba-tiba di ban ini. Iya, tiba-tiba di cancel gue kan. Aduh, bahaya. AdSense tolong ya. Hei, Anda para yang nonton YouTube, Anda kalau nge-report aja. Jangan dong. Gue makan dari mana? Tapi itu sebenarnya salah apa enggak ya menurut gue ya? Karena Albin pernah ngomong apa? Jadi lu suka sama cewek nih, tapi nih cewek punya cowok. Tapi di cewek walaupun punya cowok, dia masih ngerespon lu dengan sangat welcome. Itu dia. Yang takutnya adalah kalau seandainya lu jadi namanya cewek, ya kan? Dia akan ngelakuin hal yang sama ketika sebelum lu sebelum lu dapetin dia. Iya gak? Bener banget. Itu jadi wow, anjing, gue mikir juga tuh anjing. Kata gue kayak bangsat. Kayak gue apalagi kan ini gue deket sama ya yang tadi gue bilang. Iya, ngerti. Dia juga baru selesai lah. Dia baru selesai. Tapi nih nggak menutup kemungkinan kalau seandainya dia putus atau dia udahan terus akhirnya jadian sama lu, dia berubah. Bener gak? Bener dong. Kalau itu gue nggak yakin sih. Tapi nggak menutup kemungkinan dong. Iya sih. Mau yakin nggak yakin nggak menutup kemungkinan. Mungkin aja terjadi ya kan. Kayak gue overthinking. Aduh, introvert banget gue jadinya introvert nih. Aduh, belum bayar kosan. Wah, gas habis, listrik habis. Ya, aduh. Ayo kuburan ayo. Aduh. Jangan dong. Nanti gue main gaple sama nenek gue di sana. Lah, waduh. Tak nenek gue jauhin dong anjing. Set. Aduh. Gelap. Perasaan nyala lampunya anjing. Anjing hari-hari gimmick bangsat. Komedi dong. Komedi ya. Udah 3 kali nih anjing. Iya. Sekali lagi gue siram nih. Jangan. Sayang nih masih ada. Oh iya masih ada. Terus gimana menurut lo? Solusi lo apa? Gas terus? Apa gas aja dulu? Gue pernah dengar salah satu dari orang katanya jangan pernah suka sama teman sendiri, pasti itu bakal lebih sakit daripada perselingkuhan. Kalau lu putus. Iya. Bukan kalau gue putus. Karena? Kalau misalkan kita gagal ngedapetin dia. Enggak juga. Yang pertama, enggak juga sih. Gini. Kenapa? Yang pertama,
Kalau misalkan lu deket sama teman sekelas lu gagal nih dapetin dia, pasti lu di kelas bakal tetap canggung kan. Yang pertama, lu pasti bakal tetap bisa ngobrol gak sama dia. Tergantung dari elunya. Tapi pasti kan perspektif orang-orang kan kayak gitu kan. Benar. Nah, ada cewek yang kayak gitu. Tapi lu itu adalah gimana caranya lu harusnya ya. Lu harus bisa ngelit diri lu sendiri dan si cewek yang lu sukain walaupun ditolak, biar lu bisa tetap dekat. Gue pernah suka sama baru-baru ini. Gue suka sama satu cewek yang satu circle sama gue, satu perkumpulan lah sama gue. Ya di klub gue intinya. Di klub gue. Dan gue emang deket banget, sedekat itu. Kayak gue suka cerita ke dia suka cerita ke gue. Gue pernah jalan bahkan sama dia berdua. Akhirnya gue tahu tuh cewek tuh. Gue tahu tuh cewek tuh. Gue tembak lah, karena gue merasa kayak oke, nih gue udah dapet feedback nih gitu kan. Gue tembak dan ternyata zong nih, gagal lah gue. Ya udah. Nah, karena gue nggak mau kehilangan dia, ketika dia udah nolak terus akhirnya kayak ya udah gitu masih kan. Lanjut gak sih, masih chatan sama dia? Masih, gue bahkan masih callan sampai sekarang. Masih banget. Dan gue masih sedekat itu. Ketika ketemu pun ya mungkin gue emang bukan tipikal orang yang. Tapi dia juga kayak gitu sama lo. Maksudnya masih bisa ngerespon. Masih welcome masih welcome banget cuy. Masih welcome banget sama gue, masih pengen ngobrol sama gue, masih pengen dekat sama gue gitu. Enggak yang ngejauh gitu, enggak. Karena kayak walaupun diajak jalan dia tetap masih mau gitu. Iya mau, cuman karena dia mungkin lumayan strict parents jadi susah. Nah itu, jadi tapi kalau seandainya diajak jalan nih sebenarnya mau gitu, kayak dibilang jalan dong, capek. Iya betul sih. Kendaraan dong. Emang kita sukanya jalan dong, olahraga. Tapi iya maksudnya masih mau gitu ya, masih respon gue masih chatan, gue masih callan bahkan gitu. Dan callannya nggak cuman yang sekadar callan biasa, tapi kayak callan masih biasa, maksudnya masih cerita masih curhat masih suka minta pendapat, suka minta solusi gitu masih. Nah itu yang gimana caranya lu sebagai cowok harus bisa ngelit kayak gitu walaupun lu nggak bisa dapetin dia sebagai cewek, lu seenggaknya lu nggak kehilangan dia sebagai teman lu. Quotes of the day bro. Buat viewers, pakai quotes itu. Anjing. Kalau Anda nggak mau pakai caption IG, gitu. Tolong dipotong masukin TikTok dong. Biar ada jeduk-jeduknya gitu ya. Biar. Tadi emang apa quotes? Apa tadi gue lupa. Terlalu panjang quotes. Iya, nggak. Kalau lu nggak bisa dapetin dia sebagai pacar lu, seenggaknya jangan sampai lu kehilangan dia sebagai temen lu. Nah itu yang gue tuh nggak pernah bisa kayak gitu. Susah sih memang. Emang susah banget itu. Gue juga buat nerimanya sebenarnya butuh waktu yang panjang gitu loh. Tapi makin kesini gue akhirnya makin bisa nerima, dan akhirnya gue makin mikir gini, oh iya kalau seandainya gue temenan gue gak akan kehilangan dia. Tapi kalau gue paksain pacaran, kalau seandainya sampai putus lebih ribet. Nah kalau lu putus sama temen lu sendiri, temen kelas lu misalnya, itu baru tuh gue nyerah. Itu pasti bakal canggung dan gak enak gitu kan. Dari semua orang yang pernah gue dengar ceritanya, gak ada satupun, ada satu doang cewek yang bukan cewek, ada satu orang yang bisa temenan atau masih dekat sama mantannya. Satu doang dari semua. Wah, gue kalau itu gak bisa gue. Susah kan? Susah banget itu. Karena canggung anjing jadinya. Apa ya, kayak temenan sama mantan kan. Tuh gue gak tahu kenapa gue tuh gak pernah bisa gue temenan sama mantan. Yang gue bisa temenan sama mantan. Aduh, teman kita ya. Oh iya, teman kita goblok. Baru kontak gua. Lah, lu sebelum dicas nih anjing. Udah puyeng. Gua kalau temenan sama mantan tuh agak susah sih. Sebenarnya gua pengen banget loh temenan sama mantan. Tapi gua nggak tahu mantan kita ini masih mau gak nganggap kita teman. Iya kan? Ya, itu paling susah di situ. Susah sih. Lu kayak unfollowan, blok-blokan gitu gak sih? Itu yang gue bilang ke lu tadi, yang mantan gue ini yang inisial S ini, ya kan? Gue walaupun dijadiin pelampiasan sama dia, gue tuh ya nggak apa-apa lah lu ngejadiin gue pelampiasan, tapi seenggaknya emang kita nggak bisa buat temenan doang, ya kan? Iya benar. Ya kan, benar kan? Itu makanya kayak
Kalau mantan gue nggak tahu tuh, nggak ngerti gue karena mungkin gue belum ngerasain juga ya. Tapi kalau gue ditolak terus akhirnya jadi temen, ya memang selalu begitu sih ya. Tapi ada tuh yang dia temenan aja nggak mau. Ada tuh yang sampai dia ngejauh gitu-gitu segala macem. Nah, trik gue, bukan trik sih sebenarnya, ini tips lah ya. Tips gue adalah kalau seandainya lu misalnya ditolak, pertama dari awal pertama kali lu deketin dia, jangan lu taruh perasaan 100% ke dia. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya lu sampai ditolak, lu klarifikasi ke dia. Gue ya udah tapi kita jangan canggung ya. Klarifikasi iya. Upload ke IG. Goblok. Bukan dong. Upload ke YouTube Deddy Corbuzier. Enggak, jadi apa namanya, emang kayak gue ngomong ceplas-ceplos. Gue kan orangnya ceplas-ceplos banget ya. Salahnya gue ngomong pokoknya ya apa yang ada di pikiran gue ngomongin gitu. Enggak kodok-kodok segala macem. Kalau gue ditolak, ya udah tapi gue kita masih bisa temenan ya, kita masih bisa deket ya, kita masih bisa kayak gini segala macam ya. Dan dia, iya, oh ya udah nggak apa-apa gitu loh. Nah tapi emang ada yang ditolak tiba-tiba nggak balas chat gitu kan, nggak balas chat, ya udah sih nggak apa-apa ya. Terus nggak balas chat, tiba-tiba kok gue kehilangan 1 followers nih. Kan followers gue ya segitu-gitu doang ya. Iya, gue kadang bingungnya tuh sama mantan kenapa ya kayak gitu ya. Kalau misalkan pas kita udahan tuh pasti selalu ujung-ujungnya unfollow, blok. Wah kan. Anjing itu biar apa gitu. Nah itu gue bingung sih ya, walaupun emang udah nggak bisa sama-sama lagi ya, kenapa nggak ini aja sih apa kayak ya udah ngebiarin, lu nggak usah ngeblok gua, setidaknya jadi mutualan aja lah ya gitu ya. Maksudnya kan relasi lah gitu loh. Walaupun nggak teman dekat juga nggak apa-apa, cuma relasi aja gitu menurut gue. Yaudah lah, daripada kita makin ngelantur nih, kita udahin aja podcast kali ini. Bener banget. Tapi sebelum kita selesai ini podcast, mungkin ada satu quotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quotes. Oh kebanyakan nih. Ada satu quotes nih, dari lu 1, dari gue 1 nih Ja. Apa tuh Ja? Gue pernah dengar ada orang yang pernah bilang katanya, kalau misal apa ya quotes ya, gue agak lupa nih. Atau kata-kata lu sendiri lah. Sesakit-sakitnya kita dahulu, sebenci-bencinya kita sama dia, usahain kita selalu bisa menjadi diri kita sendiri. Ini kelas. Itu kelas gua. Boleh. Kalau dari gua apa aja? Ya, apa anjing itu quotes lu bangsat. Iya benar. Itu quotes lu. Kalau dari gua apa ya? Kalau lu udah siap mencintai seseorang, maka lu juga harus siap untuk kehilangan dan kecewa sama harapan lu sendiri. Itu lebih mendalam banget sih quotes-nya. Anjas kelas. Lebih mendalam. Ada lagi nih, satu lagi. Gue pernah dengar. Nih gue bener. Apa tuh? Masa lalu yang pahit adalah dimana kita bisa menertawakan masa lalu kita yang apa ya gue lupa anjing. Pokoknya intinya gitulah. Intinya kalau misalkan lu pengen bahagia, usahain lu bisa menertawakan masa lalu lu yang pahit itu. Oh iya benar. Intinya itu. Gue pernah denger quotes itu sih. Gila kelas. Oke Ja, thank you banget udah datang ke RAD Podcast ini. So, this is RAD Podcast. Peace out. Ini.